siapa? Jawabannya adalah B, pertimbangan DPR. Selanjutnya, pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dan sistem peradilan di negara RI adalah A. DPA, B. Badan Peradilan, C. Mahkamah Militer, D. Mahkamah Agung, E. Peradilan Tinggi. Mana jawabannya? Pihak adalah MA, Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Jawabannya berarti D, Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ibnu Romlan. Dalam hal ini kita akan membahas soal latihan untuk soal latihan persiapan tes P3K ya. Untuk materi hari ini adalah terkait dengan ideologi, politik, hankam, dan juga hukum dan HAM ya. Semoga bermanfaat dan kami berdoa untuk kelulusan Bapak Ibu sekalian dalam tes P3K nantinya. Selamat sukses, salam sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat mencoba. Kita mulai dengan bismillah. Untuk soal pertama, prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen A. Universal Declaration of Human Rights, B. Declaration of Independence, C. Freedom of Independence, D. The 14 Point, E. The Four Freedom. Baik, dari pertanyaan tersebut, maka mana jawabannya terkait dengan prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen? Jawabannya adalah A, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Ini jawabannya A. Soal berikutnya, yang dimaksud pemerintah pusat adalah A. Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. B. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. C. Presiden dan Wakil Presiden. D. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri, dan DPR. E. Presiden, Wakil Presiden, dan DPR. Mana jawabannya? Yang dimaksud dengan pemerintah pusat. Maka jawabannya adalah B, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Ini adalah pemerintah pusat. Soal ketiga, ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena A. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. B. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. C. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi. D. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. E. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. Mana jawabannya? Jawabannya adalah B, yaitu bahwa perlu adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Jawabannya adalah B. 4. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru adalah A. Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya azas. B. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral. D. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri. E. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia. Ini terkait dengan masa Orde Baru ya. Maka jawabannya adalah B, yaitu banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan Presiden Soeharto terjadi pada kapan? Jawabannya A ya, terjadi pada
tanggal ya maksudnya terjadi pada tanggal A. 2 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 5 Oktober 1998, D. 28 Oktober 1998, E. 1 Juni 1998. Maka jawabannya adalah B, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Selanjutnya, iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan disebut A. Retribusi, B. Pajak, C. Sumbangan, D. Pembayaran resmi, E. Kontra prestasi. Mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Pajak, ya. Itu iuran masyarakat kepada negara. 7. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Falsafah hidup, E. Semua benar. Jawabannya, maka jawabannya adalah A. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup. A, ya. 8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah A. POD, B. WTO, C. IFC, D. APEC, E. AFTA atau FTA. Mana jawabannya? Jawabannya adalah WTO, B, ya. Jawabannya adalah B, yaitu WTO. Soal berikutnya, soal 9. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah diatur dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1983 tentang A. Interpelasi, B. Budget, C. Mosi tidak percaya, D. Referendum, E. Konstitusi. Jawabannya adalah D. Referendum. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi, C. Eksplorasi, D. Industrialisasi, E. Konstruktif. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Intensifikasi, yaitu sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas dalam proses produksi. 11. Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip A. Sepadan, B. Selaras, C. Setara, D. Seimbang, E. Berimbang. Mana jawabannya? Jawabannya adalah E, yaitu berimbang. Jadi penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip berimbang, ya. Nomor 12. Barang given merupakan barang inferior akan mengalami peningkatan jika harga barang-barang A. Stabil, B. Fluktuatif, C. Mengalami kenaikan, D. Mengalami penurunan, E. Tidak terprediksi. Maka jawabannya adalah C, ya, mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan C. 13. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945, ya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berfokus pada perumusan A. Strategi perjuangan kemerdekaan, B. Dasar negara Indonesia, C. Teks proklamasi kemerdekaan, D. Sistem kenegaraan Indonesia, E. Visi dan misi Republik Indonesia. Sidang BPUPKI isinya apa? Ya, merumuskan apa? Jawabannya adalah B. Merumuskan dasar negara Indonesia, ya. Itu BPUPKI. Selanjutnya
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang dirinya mengatasnamakan penyambung lidah rakyat telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan A. Dwi Komando Rakyat, B. Tri Komando Rakyat, C. Tri Tuntutan Rakyat, D. Komando Gabungan Rakyat, E. Komando Rakyat. Mana yang benar? Yang benar adalah B. Tri Komando Rakyat atau Trikora. Tri Komando Rakyat, Trikora ya. Selanjutnya, tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk A. Membuktikan Indonesia sebagai negara demokrasi, B. Memilih presiden dan wakil presiden, C. Memilih anggota DPR dan konstituante, D. Memilih anggota MPR, E. Menyalurkan aspirasi rakyat. Jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Memilih anggota DPR dan konstituante. Itu tahun 1955, pemilu tahun 1955 ya. Selanjutnya, komponen utama dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah A. Rakyat, B. Pemerintah, C. TNI, D. Polri, E. Hansip. Maka jawabannya adalah C ya, TNI, yaitu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 17. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah, jadi ini pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional adalah A. Kepala Staf Angkatan, B. Panglima TNI, C. Kodam, D. Menhankam, E. Presiden. Maka jawabannya adalah E, yaitu Presiden ya, Presiden. Soal berikutnya, dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. MA, D. DPA, E. Hakim Agung. Maka jawabannya pertimbangan siapa? Jawabannya adalah B. Pertimbangan DPR. Selanjutnya, pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dan sistem peradilan di negara RI adalah A. DPA, B. Badan Peradilan, C. Mahkamah Militer, D. Mahkamah Agung, E. Peradilan Tinggi. Mana jawabannya? Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah, jawabannya adalah MA, Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. Jawabannya berarti D, Mahkamah Agung. Soal nomor 20. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan 1, B. Aturan peralihan 2, C. Aturan peralihan 3, D. Aturan peralihan 4, E. Aturan peralihan 5. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan 3. Nomor 21. Jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah A. Ketua MPR, Ketua DPR, B. Ketua MPE, Ketua DPR dan para menteri. Kemudian C. MA dan Menteri Dalam Negeri, D. MA, Jaksa Agung dan para menteri, E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Siapa yang bertugas? Jawabannya adalah E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Nomor 22. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selanjutnya urutan ya. 1. Negara menghendaki persatuan. 2. Negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat. 4. Negara berketuhanan yang Maha Esa. Urutkan 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, dan 4, yaitu urutnya negara menghendaki persatuan, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat, negara berketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 /MPR /2000 adalah A. UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Peraturan Daerah. B. Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UU Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. C. UUD 45, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Kepres, Undang-Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah. D. UUD 45, TAP MPR, UU Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. E. UUD 45, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UU Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. Jawabannya adalah A. UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Peraturan Daerah. A. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Istilah ini dimunculkan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Rajiman Widyodiningrat, E. Kiai Haji Mansur. Siapa? Jawabannya adalah B. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah B. Ini terkait apa? Panitia 9 ya, menghasilkan keputusan yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Baik, selanjutnya, pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dilakukan oleh A. Presiden, B. Presiden dan anggota dengan persetujuan DPA, C. Presiden dengan persetujuan MA, D. Presiden dengan persetujuan DPR, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah E, yaitu Hakim Agung. Selanjutnya, diukur dari garis pangkal laut terluar, zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan di selebar, diukur dari garis pangkal laut terluar, zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan selebar A. 350 mil laut, B. 300 mil laut, C. 200 mil laut, D. 20 mil laut, E. 12 mil laut. Berapa? Jawabannya adalah C. 200 mil laut, ya. Itu jawaban zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selanjutnya, Pulau Nusa Kambangan di samping sebagai pusat lembaga pemasyarakatan pemilihan memiliki potensi wisata yang sangat indah. Pulau Nusa Kambangan terletak di A. 7 derajat 47 lintang selatan dan 109 derajat bujur timur, B. 5 derajat 40 lintang selatan dan 110 bujur timur, C. 5 derajat 40 lintang selatan dan 115 bujur timur, D. 6 derajat lintang selatan dan 110 bujur timur, E. 6 derajat 5,5 lintang selatan dan 110 derajat bujur timur. Jawabannya adalah A. 7 derajat 47,47 lintang selatan dan 109 derajat bujur timur. Jawabannya itu ya. Selanjutnya,
Pulau Karimun Jawa yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara terletak pada A. 5 derajat 40 lintang selatan dan 109 bujur timur, B. 5 derajat 40 lintang selatan dan 110 derajat bujur timur, C. 5 derajat 49 lintang selatan dan 115 bujur timur, D. 6 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur, E. 6 derajat 5 lintang selatan dan 111 derajat bujur timur. Jawabannya adalah 5 derajat 40 lintang selatan dan 109 bujur timur. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Di satu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai yang bersifat abadi. Nilai-nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, C. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, D. Setiap pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawabannya adalah A, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bantuan langsung tunai atau BLT yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin bertujuan untuk A. Memberantas masalah kemiskinan, B. Meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM, C. Mensubsidi rakyat secara langsung, D. Meminimalisir resistensi dalam masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, E. Mengatasi dampak krisis ekonomi. Maka jawabannya adalah B, yaitu meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Selanjutnya, susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari A. Kepala daerah, Ketua DPRD, Dinas-dinas, B. Kepala daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah, E. Kepala daerah dan Dinas-dinas, D. Kepala daerah dan Musbida, E. Kepala daerah dan DPRD. Jawabannya adalah E. Kepala daerah dan DPRD. Demikian latihan kita terkait soal ideologi politik Hankam dan hukum dan HAM yang akan dipersiapkan untuk P3K. Semoga sukses semuanya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan materi pengetahuan teknis jabatan fungsional penyuluh agama Islam, PNS maupun non PNS. Insya Allah semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.